dalam kacamata saya yang tidak punya latar belakang medis ya, lebih ke sosiologi, yang terjadi sekarang saya melihat sebenarnya ada semacam kontestasi antara otoritas medis dan otoritas agama. Ya kan ketika vaksin itu dikeluarkan, respon yang pertama, kemudian isu yang menyebar di masyarakat kan tentang isu halal. Bukan isu apakah ini menyelamatkan atau tidak gitu ya. Kemudian suara-suara yang paling kenceng juga datangnya dari kelompok-kelompok keagamaan kan sebenarnya gitu ya. Dan kelompok medis juga ada. Kelompok ada, nah termasuk kelompok medis kan terakhir ada misalnya mungkin di sosial media banyak orang juga kan berseliweran politisi menggunakan isu itu juga, kelompok medis juga seperti itu. Nah sebenarnya kalau di kajian tentang antropologi kesehatan itu ada nggak pembicaraan tentang bahwa seperti kelompok agama itu punya mungkin menjadi determinan juga dalam memutuskan apakah sebuah produk medis itu bisa diterima atau tidak? Ya itu kan tadi kembali ke cara mereka memahami illness ya, memahami sakit gitu kan. Jadi ya itu mungkin kita tugasnya Pak Menkes sekarang, di samping adanya clash antara biomedical dan religions dan values dan norma, kita mungkin harus kebijakan public health harus berdamai dengan semua itu. Jadi kita harus banyak bernegosiasi gitu. Jadi jangan sampai clash ini kemudian terus-terusan terkonstruksi di masyarakat gitu. Justru kita harus bagaimana supaya kita bisa masuk ke situ gitu loh. Karena memang vaksin itu sendiri memang salah satu cara untuk mengurangi tingkat kesakitan dan tingkat keparahan gitu ya. Jadi kita mungkin ada banyak orang yang secara religion sangat determinan di dalam penentuan apakah dia ingin vaksin atau enggak, tetapi justru itu adalah kita salah satu contoh di mana hal seperti itu jangan terjadi gitu. Jadi bukan jangan terjadi ya, mungkin akan terjadi, tapi bagaimana kita kemudian dalam tanda petik merayu lah, buat negosiasi lah gitu. Jadi dan ini saya ingin menggarisbawahi bahwa peran religious leader itu sangat penting gitu. Jadi ya religious leader gitu kan. Kemudian juga dokter, di sini juga dokter juga kan manusia. Dokter juga kan orang Islam, ya kan. Jadi kita nggak bisa kemudian beragama lah gitu, orang Islam beragama. Ya gitu kan. Jadi tidak semata-mata emang kemudian seorang biomedical scientist yang kemudian berjaket putih, kemudian dengan stetoskop menggantung itu kemudian mereka scientific, oh no gitu. Siapa bilang? Enggak, dia sekuler juga kan ya gitu. Dia berdoa juga kan? Ya. Berdoa juga. Iya, dia juga kemudian ke pasiennya, ya ibu harus menerima dengan ikhlas penyakit ini, harus segera ibu mendekatkan diri kepada Allah ya gitu. Kan itu juga, do we find this in misalnya in Australia atau misalnya in Singapura atau even di negara lain misalnya gitu. Tapi ya memang kita tahu karena mereka itu adalah sekuler gitu ya. Tetapi apa ini artinya sebenarnya? Apa ini artinya? Jadi kan itu ya, karena ada jadi masyarakat kita tuh embodying fenomena-fenomena yang tidak hanya scientific, tetapi juga tadi kan religious gitu kan, mystical gitu kan, spiritual gitu. Dimana dalam pendidikan learning medicine itu sendiri memang ketika kemudian mahasiswa kedokteran diajari cara men-treating bodies, cara men-treating orang sakit kan memang sangat detail ya, body physical gitu kan. Nah, itu kemudian dalam keseharian dalam prosesnya sampai kemudian mereka lulus gitu, kemudian mereka praktek sehari-hari bertemu dengan orang, treating per bodies itu kan nggak cuma bodies tapi treating person gitu kan. Jadi person yang dimana dia itu tidak physically body aja, tidak kemudian men-treating
physical anatomi, hubungan satu organ dengan organ yang lain. Kenapa nih misalnya kemudian jantungnya terjadi penyumbatan pembuluh darah kemudian. Nah, kan tidak kemudian yang dilihat antara jantung dengan kemudian pembuluh darah, kemudian dengan organ-organ yang lain kan, tapi kemudian kita harus mereka kemudian diharapkan untuk memahami juga this body as a person in society, di mana di body ini kemudian berhubungan dengan body-body yang lain, seperti misalnya the body in dalam family, dalam keluarganya, di keluarga kemudian tangganya, neighborhood, kemudian society, bahkan ke level yang lebih gede, the state gitu kan, negaranya bagaimana nih policy treating these bodies gitu. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan di Singapura atau di Australia ya, di Indonesia lebih rumit ya. Ya, aduh ini luar biasa banget nih ya, ininya masalahnya tuh kayak tantangannya lebih susah kurasa ya buat pembuat kebijakan public health di Indonesia. Dan karena apa? Karena masyarakatnya tidak homogen. Kayak di Australia itu misalnya, atau misalnya di negara, ya di Amerika, di Australia, di negara-negara barat itu kan masyarakatnya ya cenderung seperti itu kan, satu. Kalau kita kan macam-macam. Suaranya macam-macam ya. Macam-macam suaranya, macam-macam juga kepercayaannya, gitu kan. Jadi kekeh gitu kan sama apa yang dia yakini gitu, yang membuat pemerintah susah. Nah, itu tantangannya adalah bagaimana pemerintah mampu memilah-milah seperti apa sih yang terjadi gitu. Jangan sampai one policy untuk semua orang, itu enggak. Ya, itu nanti kayak misleading gitu kan. Jadi enggak semua bisa diadres. Kalau lihat yang sekarang, perkembangan terakhir tentang penanganan COVID ini, yang terakhir misalnya sampai ke vaksinasi ya, itu sudah menyentuh aspek-aspek yang kebudayaan gitu, atau belum? Penanganan sekarang, regulasi yang dibuat oleh pemerintah, baik yang pusat maupun yang daerah. Saya rasa ketika vaksin dibilang juga udah ada MUI ya halal, itu udah lumayan bisa menenangkan aku rasa ya. Aku rasa itu juga ada keterlibatan ormas-ormas Islam juga ya. Ya, good step ya. Aku rasa itu udah bagus menurutku, dan itu harus kita gali lagi dan harus kita cari lagi nih gimana nih biar kita kan secara saintifik udah proven ya kalau misalnya vaksin itu adalah salah satu cara untuk menurunkan tingkat infeksi, untuk menurunkan tingkat kesakitan gitu kan di masyarakat gitu kan. Tetapi kan ada sebagian masyarakat yang tidak percaya itu. Itu makanya kita mau mengadres yang nggak percaya nih mana aja sih, kelompok mana aja. Misalnya kelompok Islam yang radikal, yang sangat kudu halal apapun, termasuk kulkas kudu halal. Nah, kira-kira yang kayak gini udah digimanain? Nah, ini kan masyarakat pembuat kebijakan kemudian yang mendekati religious leader gitu kan dengan cara buatlah ini, kemudian ada sertifikat halalnya supaya mudah diterima. Sekarang kan bagaimana kita punya sesuatu yang gampang diterima oleh masyarakat gitu. Mungkin secara isi itu ya gitu-gitu aja gitu. Sebenarnya isi itu kayak medical, tetapi kemasannya harus kita buat sedemikian rupa sehingga itu mudah diterima dan itu safe gitu. Aku rasa udah bagus ya untuk yang step ini gitu. Dia perlu digali lagi lebih banyak lagi, dan aku rasa pembuat kebijakan di public health ini harus lebih secara detail melihat warna-warna daerah juga. Warna-warna di setiap kultur di daerah juga kan mungkin beda-beda. Seperti di Indonesia Timur mungkin beda lagi, yang menentukan bukan kelompok agama, misalnya menjadi kepala suku gitu ya. Nah seperti itu mungkin ya. Sepakat itu. Jadi itu yang harus kemudian dipilah satu-satu kan. Jadi kemudian ketika kita punya kebijakan nasional vaksin, nah itu turun ke daerah seperti apa, kemudian turun mungkin ke daerah-daerah di luar Jawa itu seperti apa, bagaimana. Nah, itu kan harus dimodifikasi dan harus disesuaikan gitu kan. Nah itu yang harus mungkin pembuat kebijakan di public health itu aware. Ya. Nah, Erlin lihat perkembangan sekarang, respon pemerintah, kebijakan pemerintah, kemudian respon masyarakat. Terakhir juga ada vaksinasi dalam bukan prediksi mungkin ya, dalam analisa Erlin,
akan seperti apa misalnya perkembangan setelah vaksinasi ini ke depan? Misalnya setelah divaksin, apakah nanti kulturnya akan berubah atau tidak? Atau perlu ada itu apa enggak gitu? Sebenarnya vaksin ini kan kalau secara hitung-hitungan saintis biomedical ini kan juga kalau dihitung-hitung kan at least ada 70% ya, kata Bu Erlina Burhan. 70 sampai 70,77% lah divaksin semuanya. Dan itu kan sekarang ada berapa yang divaksin. Nah kan itu kan juga prosesnya lumayan lama ya. Nah gitu. Jadi ya aku rasa itu tuh basic gitu sebenarnya. Jadi vaksin ini tuh penolong yang sangat basic seperti saya bilang tadi kan. Ya kita medical pluralism di mana kemudian biomedical itu juga di-complementing oleh traditional healing ways gitu kan. Tetapi saya catat biomedical itu juga menjadi basis yang penting. Jadi jangan ditinggalkan gitu. Oke, kita kemudian seperti vaksin tadi ya. Vaksin itu kan intervensi biomedical ya, itu jangan ditinggalkan karena itu basis dari intervensi untuk menurunkan angka infeksi COVID. Nah, let's say kita misalnya sudah sekian persen orang sudah divaksin. Kira-kira, berapa persen misalnya kalau hitungan secara medis yang aman? Berapa persen itu? 70 atau 70 dari populasi penduduk ya? Oke. Apakah nanti harus ada satu rekayasa sosial misalnya sehingga kultur dalam masyarakat juga kompatibel dengan, karena kan belum berakhir sebenarnya kan ketika divaksin itu ya. Apakah sudah harus ada satu rekayasa sosial sehingga kompatibel antara proses medis dan juga kehidupan yang disebut new normal itulah misalnya ya. Apakah perlu membuat satu kultur yang baru seperti itu? Sebenarnya proses culture itu kan proses yang lama ya, Dek. Betul, ya. Nah, jadi aku rasa kalau misalnya sekarang intervensi public health itu sedang dikonsentrasikan ke masalah vaksin, which is itu sebagai dasar pembuat kebijakan untuk meminimalisir menghilangkan COVID ini di Indonesia gitu. Jadi aku rasa tetap yang namanya memakai masker, jaga jarak tadi itu tuh tetap harus dilakukan gitu, karena secara hitung-hitungan in any way gitulah, dari secara research biomedis juga vaksin itu kan juga tidak fully 100% protecting gitu kan. Betul. Nah, jadi tadi model-model yang tadi cara mendisiplinkan warga dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu tetap harus dilakukan gitu sampai kemudian 70-77% penduduk divaksin semuanya, kemudian juga mungkin the whole globe, the whole population in this world gitu juga kemudian vaksinnya udah hilang, nah baru kan karena kemudian mobilisasi orang juga kalau misalnya di Indonesia udah selesai misalnya gitu, nanti kalau misalnya ada mobilisasi lagi orang kan tetap aja kemudian terkena lagi ya. Gitu. Jadi aku rasa tadi ya harus banyak banget PR-nya, mulai dari kemudian yang dasar which is di situ ada intervensi biomedis, vaksin, kemudian juga tadi disciplining bodies yang masker, menjaga jarak, mencuci tangan juga harus dilakukan gitu kan. Kemudian juga hal lain lagi ya, pembatasan mobilitas secara nasional dan internasional juga harus dibatasi. Ini terakhir nih, saya nanya tentang herd immunity. Bagaimana menjelaskannya? Herd immunity itu kekebalan komunitas ya. Ya, jadi kekebalan komunitas itu di mana penduduk itu dalam suatu tempat itu menjadi kebal terhadap penyakit tertentu, which is penyakit COVID gitu. Nah, vaksin ini kan kemudian diberikan kepada warga untuk mencapai herd immunity, untuk supaya kemudian kebal dan satu orang
tidak menularkan lagi si COVID ke yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya aku divaksin nih, misalnya aku tinggal sama Dede. Nah kan aku misalnya kalau misalnya aku divaksin, aku kan melindungi Dede juga gitu. Nah jadi kalau misalnya herd immunity ini kan terbangun kalau misalnya ada orang-orang yang lain yang udah divaksin dan udah kebal gitu. Dan jadi itu butuh banyak orang kan, melibatkan banyak orang ya. Yang vaksin. Ya. Iya gitu. Jadi ketika kemudian kita divaksin, kita tuh sebenarnya melakukan hal-hal yang solider, yang kemudian secara sosial kita itu sebenarnya berempati kepada orang lain. Kita itu ketika kita divaksin, kita tuh menjaga orang lain gitu. Sebenarnya. Nah poin itu sebenarnya yang harus disounding itu. Jadi kadang-kadang orang kan menganggap bahwa kenapa saya harus divaksin? Saya kan sehat. Nah kan itu mindset itu yang sebenarnya mungkin agak kurang tepat juga, karena proses itu kan juga menyelamatkan orang lain, kan begitu ya? Betul. Jadi ketika kemudian vaksin itu kan kemudian kita tidak serta-merta ini hak asasi manusia aku dong, aku nggak mau divaksin kok gitu kan, kekeh gitu. Yes, this is your rights, but how about social rights gitu kan? Artinya what is social rights? Artinya ya kita harus concern juga dong sama orang lain. Jadi sama aja ketika pakai masker kan, ketika kemudian kita panggil kumaha orang, kalau misalnya orang nggak mau pakai masker ya kumaha orang, ada orang ndak ini masker orang gitu kan, misalnya ya nggak bisa muka gue gitu ya, mulut gue kan gitu ya orangnya. Gitu kan, padahal lah kan kalau misalnya kita benar-benar mau menggali budaya kita, kalau kita benar-benar mau menghormati norma nilai-nilai yang sudah tertanam, ya kita harus dong memakai masker, not for yourself but for other people too. Ya. Ternyata begitu ya. Jadi dalam situasi seperti ini kadang-kadang mindsetnya menjadi sangat egois kan ya. Ya. Biarin muka-muka saya kok, yang pakai masker saya, divaksin kok tubuh saya, harus pusing kan gitu ya. Oh ya, jadi sebenarnya dalam kalau misalnya kita mau melihat dari framework ethics ya, ethics, bioethics and ethics in public health, sebenarnya kan ya ada yang namanya ethics in biomedical ya kan. Jadi itu biasanya seorang tenaga medis, khususnya physician ya, atau nurse gitu juga. Jadi ada namanya 4 box. Jadi itu ada konsep-konsep yang harus dikontestasikan gitu dengan praktek sehari-hari. Apakah kemudian praktek misalnya menyuntik seseorang itu ethical atau enggak? Nah itu jadi tenaga medis itu punya, yaitu kan ada koridor etika lah, etikanya seperti apa, SOP-nya seperti apa gitu. Misalnya apakah itu bikin harmful, apakah itu jadi harus do no harm, jangan kemudian menyakiti, jangan kemudian memaksa. Kita harus kemudian we have to respect autonomy of the patients gitu kan. Nah itu kemudian yang konsep-konsep yang biasa dipakai, diaplikasikan gitu dan dipikirkan oleh tenaga medis ketika mereka merawat pasiennya. Tetapi itu kan hubungan dokter dan pasien yang merupakan let's say bukan communicable disease, bukan disease yang sifatnya menular gitu kan, bukan pandemi. Jadi misalnya Dede sakit, misalnya misalnya aku sakit demam atau pusing kepala atau yang lain, let's say misalnya sakit misalnya di jantung koroner atau yaitu sakit jantung gitu kan. Yang tidak menular ya. Yang tidak menular itu kan hubungan dokter dan pasien yang secara personal gitu. Kita harus kemudian menghormati otonomi pasien ketika misalnya, Bu, ini Ibu nanti dikasih kateter ya misalnya untuk kemudian memudahkan pembuluh darah Ibu mengalir gitu kan ke jantung gitu kan. Nah, pasien itu bisa menolak tindakan tersebut dan dokter itu harus merespek patient's autonomy and the family autonomy to reject that treatment. Itu harus dipegang benar sama dokter, dan dokter kemudian ketika pasien mereject, terus kemudian ada suratnya, jadi ada form kemudian yang harus ditandatangani kedua belah pihak kalau ini pasien menolak. Gitu. Itu medical ethics. Yet di dalam medical public health ethics itu berbeda. Kadang-kadang dalam public health ethics itu seperti saya sebenarnya ngobrol seperti tadi ya, hubungannya dengan memakai masker dan kemudian
vaksin gitu kan ya. Jadi dalam public health ethics sometimes we have to neglect tadi personal rights otonomi tadi ya, untuk kemudian kebaikan bersama gitu, kebaikan publik bersama gitu kan. Itu ethics. Kalau misalnya kita mau menganalisis secara ethics in public health and biomedical ethics. Nah, itu kan itu kerangkanya ya kan. Jadi itu di neglect gitu kan. Mungkin orang-orang di negara barat yang tidak memakai spiritual sense, spirituality, kemudian norma, itu yang dipakai ethics. Tapi kemudian kita, kalau misalnya kita gali, ya kita kan, itu cara kita caring ke orang lain, itu cara kita concern, itu cara kita sayang kepada tetangga kita, makanya kita divaksin gitu. Dan juga kan harus ada proses edukasi ke masyarakat tentang seperti kesadaran. Jadi bukan hanya pada satu sisi yang praktisi medisnya yang punya kesadaran seperti itu, tapi juga pasien, masyarakat kita secara umum kan masih awam sebenarnya tentang hak-hak dia sebagai pasien seperti apa. Hingga dalam relasi antara pasien dengan praktisi medis juga kan dia di Indonesia kan masih timpang juga sebenarnya kan ya. Dalam arti memang pemahaman si pasien tentang hak dia ketika diberi obat ini, kemudian dia bisa memberikan argumen seperti misalnya ketika di treatment tertentu dia masih punya kepercayaan diri untuk jangan. Nah, seperti itu kan juga belum terbentuk sebenarnya di masyarakat kita ya. Iya, belum terbentuk karena kan ya untuk sebagian ya kan tadi bervariasi. Tingkat pendidikannya beda, tingkat pemahamannya beda, tingkat kondisi ekonominya beda, mungkin baca juga beda, mungkin mereka ada juga yang nggak pernah baca gitu kan, ada juga yang nerima-nerima aja gitu kan, ya kan Dek? Masyarakat kan seperti itu gitu. Nah dan saya juga yang kita juga harus tahu tentang dan sadar tentang kondisi healthcare di Indonesia ini kan juga tidak as perfect dan tidak as komplit seperti di Singapura atau misalnya di negara-negara lain yang memang dari dulu mereka udah memakai biomedical gitu kan, misalnya teknologi yang digunakan kan nggak semua juga gitu, nggak komplit juga gitu. Tapi peluang ke arah masyarakat yang sadar kesehatan setelah pandemi ini bagaimana, Erin? Masyarakat yang sadar terhadap kesehatan, ya itu bermacam ya. Mungkin orang akan responnya akan bermacam-macam. Jadi mungkin siapa tahu ada yang mungkin justru malah mereka ada yang tidak kemudian lebih rajin olahraga, tetapi dia malah lebih rajin ke masjid. Ya seperti itu. Jadi kumaha ya gimana? Ya kita kan tidak bisa menyamaratakan semua orang. Ya, karena itu satu orang itu kan seperti di koridor tadi ya. Jadi dia kemudian mengambil menginternalisasi semua kepercayaan, semua situasi di lingkungannya, ya semua diskurs ya. Gitu. Jadi, nah terus ketika kemudian seseorang bisa ketika setelah pandemi rajin berolahraga kan nggak apa-apa. Kemudian ketika setelah pandemi berakhir kemudian rajin ke masjid kan nggak apa-apa, kan nggak ada salahnya. Ya kan? Kemudian ketika setelah pandemi berakhir dia kemudian jadi rajin bersedekah kan nggak apa-apa juga. Bagus ya. Ya kan. Ketika kemudian kita melihat, kita tahu ketika kemudian salah satu faktor seseorang identitas masyarakat atau identitas individu ya yang saya teliti di Jawa gitu, di Jogja gitu kan, socially engagement itu adalah salah satu faktor untuk menuju rasa sehat atau kemudian juga mendekatkan diri kepada sang penciptanya, itu juga merupakan perwujudan rasa bisa mendukung rasa sehat kan, kemudian ya nggak apa-apa kan, justru malah bagus kan. Ya kan, dan jadi complementing semua, tetapi kita harus tahu mana batas di apa itu empowerment, apa itu kemudian
model pelemahan gitu. Artinya apa? Kalau misalnya aku nulis di disertasi tadi itu di disertasiku tentang stigma as a way of marginalization, kita bisa masih lihat kan ketika kemudian pasien COVID dimarginalkan atau kemudian jenazah pasien COVID kemudian ditolak. Okay. Kenapa itu? Itu kan karena tadi pemahaman tadi yang kemudian misleading gitu loh, deh. Ketika kemudian COVID diartikan, ditranslatekan sebagai kalau di biomedical ini ada kondisi abnormalnya di dalam tubuh manusia, di mana di situ ada virus. Tetapi kemudian dalam everyday life itu ditranslate kepada itu tuh sebenarnya tuh aib, ada aibnya, makanya di reject gitu. Nah ini kemudian sesuatu yang salah, ini pemahaman religions dan pemahaman spiritual yang embody di dalam tubuh masyarakat yang mereject gitu. Nah ini yang kemudian kita harus luruskan. Ini ada sesuatu yang sangat tipis bedanya antara empowering dan kemudian paralyzing. Saya lihat itu kayak marginalizing gitu. Nah itu yang kemudian kita harus. Tapi dampaknya serius kan? Serius. Iya, makanya dampaknya serius. Iya, serius dan seperti benar gitu kan. Padahal kita harus hey ini tunggu dulu gitu. Karena ini kemudian yang berperan tuh religious leader. Yang berperan itu adalah Pak RT, Pak RW, Ibu RT, Ibu RW, Ibu Lurah gitu kan yang berperan ini gitu kan. Dan mereka tuh harus tahu ini batas-batas. Mana batas ini kita harus mengambil sesuatu yang bagus gitu. Karena di sesuatu yang seolah-olah bagus bisa jadi dia salah gitu, bisa misleading gitu, bisa marginalizing, bisa push away people yang kemudian dianggap nggak normal, yang kemudian dianggap wah itu COVID itu harus dijauhin gitu kan, not only physically tetapi kemudian secara batin gitu tuh jangan sampai. Itu yang harus kita kemudian lurusin ini kalau yang aku lihat. Helin, statement terakhir nih, bagaimana sih memahami yang sekarang ke depan 2 bulan ini kan akan ada vaksinasi, mungkin setahun ke depan juga masih akan berjalan. Apa yang ingin sebenarnya bagaimana memberikan satu perspektif kepada masyarakat tentang vaksinasi ini supaya mungkin kita tidak sedang berusaha merubah semuanya, tapi memberikan satu perspektif bahwa ini loh sebenarnya vaksin itu. Sebenarnya apa ya pesannya, kalau saya sendiri sebagai warga gitu, sebagai masyarakat pada umumnya gitu ya, vaksin ini menjadi salah satu cara gitu untuk bisa bareng-bareng kita semua untuk bisa keluar dari COVID ini gitu. Jadi aku rasa dengan vaksin kita bisa menolong tidak cuma diri kita sendiri tapi juga orang lain sih menurut aku. Bagaimana bisa menolong orang lain itu? Penjelasan secara awamnya. Tadi kan aku udah bilang kalau vaksin itu melindungi keluarga kita, melindungi tetangga kita gitu, melindungi orang-orang di sekitar kita. Aku agak bingung juga dengan pertanyaanmu dengan bagaimana vaksin itu melindungi. Artinya, pertanyaanmu susah banget. Maksudnya kan gini, di satu sisi mungkin orang tidak bisa menahan diri ya untuk tetap hidup dalam berkerumun, nongkrong gitu ya. Tapi ada satu kebijakan pemerintah untuk vaksinasi itu mungkin jangan dipahami secara egois gitu ya, sebagai penyelamatan pada diri sendiri kan begitu ya. Tapi juga penyelamatan pada lingkungan, pada teman-teman kita, pada orang-orang terdekat kita kan begitu ya mungkin ya. Saya rasa iya gitu kan. Tadi seperti saya bilang kan vaksin itu tidak untuk mengobati atau menyembuhkan atau melindungi diri kita sendiri, tapi kita melindungi orang-orang di sekitar kita. Jadi aku rasa untuk sekarang dan untuk hari-hari ke depan gitu, kalau misalnya aku rasa ya dengan vaksin ini bisa jadi harapan ya gitu, untuk kita bisa keluar dari pandemi ini, aku rasa gitu. Gitu. Oke lah. Gitu aku agak bingung juga sih sama pertanyaanmu yang ini, maksudnya gimana ya? Ya, gini maksud saya, kan ada orang yang
memiliki mindset begini, di vaksin itu kan tubuh saya sendiri, dan saya punya otoritas terhadap tubuh saya sendiri. Saya boleh menolak, boleh menerima, kan begitu. Jadi saya melihat itu sebagai satu mindset yang kurang tepat juga, karena bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri kan sebenarnya kan vaksin itu. Gini. Jadi kita dasarnya berpikir gini ya, Ibu, Bapak. Vaksin itu berbeda dengan obat gitu. Gitu sih. Gimana? Nah, vaksin tuh ya, kalau misalnya vaksin itu kan upaya prevention ya, bahasa Indonesianya itu antisipasi gitu. Nah, antisipasi supaya kita tidak terkena penyakit. Vaksin itu diberikan kepada orang yang sehat gitu. Nah, supaya orang yang sehat ini tidak sakit COVID, makanya divaksin dulu nih gitu. Kan kayak bikin benteng pertahanan lah gitu. Kalau kayak pasukan atau misalnya kayak Densus 99 tuh kan dia pakai kata suami saya mau kalau ngajarin anak-anak ya vaksin itu kayak rompi tahan peluru gitu supaya tidak kena pelurunya masuk dan kemudian membunuh kita gitu. Nah, vaksin juga sama. Vaksin juga analoginya seperti itu. Dia itu melindungi kita yang orang sehat gitu supaya kita tidak terkena COVID. Nah, obat itu kan diberikan kepada orang yang sudah sakit. Kemudian dia dikasih obat, kemudian dia jadi sembuh gitu. Nah, karena COVID ini di seluruh dunia belum ada obatnya, makanya masyarakat Indonesia itu dikasih vaksin supaya tidak terkena COVID. Nah, vaksin itu diberikan dan manfaatnya tidak hanya untuk satu orang saja, tetapi juga untuk orang-orang lain di sekitar kita. Itu yang namanya supaya terjadi kekebalan imunitas atau herd immunity tadi, juga artinya supaya semua orang itu terlindungi gitu. Gitu. Jadi simpelnya untuk memahami vaksin ini apa gitu. Jadi karena obat COVID itu belum ada, vaksin adalah salah satu cara untuk kita semua terlindung dari COVID. Kalau di antara satu orang kita saja tidak, atau 1, 2, 3 kemudian jadi banyak tidak mau divaksin, bagaimana kita mau keluar dari COVID ini gitu? Karena masalah COVID itu kan masalah bersama. Kita nggak bisa kemudian satu orang nggak kena COVID, kemudian nanti selamat, belum tentu juga loh. Karena ini tuh harus bareng-bareng, kita harus mengerjakannya bareng-bareng gitu. Jadi nilai-nilai tadi, norma-norma tadi, value tadi yang udah kita percayai gitu kan. Kayak misalnya kita caring, kita mencintai tetangga kita menghormati orang tua kita, ya kita kalau bisa mah yuk divaksin gitu kan, secara itu sudah aman. Ya, gitu. Sebagai wujud rasa kasih sayang kita juga sesama keluarga, sama tetangga, itu adalah dengan mengikuti vaksin, begitu ya? Wes, penjelasannya sudah kayak Satgas aja ini. Aduh, iya gitu deh. Kayak gitu sih menurut aku. Oke, Erlin, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu saja perspektif ini menurut saya relatif jarang. Bagaimana kita mengedukasi tentang isu kesehatan, tapi dengan pendekatan yang lebih antropologis atau lebih sosiologis gitu ya. Kan sebenarnya yang berkembang sekarang atau dominan sekarang di media sosial maupun media konvensional, ya yang tampilkan adalah pendekatan-pendekatan yang sangat medis sekali. Padahal tantangan yang terbesar ketika dihadapi di Indonesia itu adalah problem kultur tadi, problem sosiologis dan antropologis, kan begitu ya? Iya, itu sangat mendasar banget, dan itu yang kemudian harus diadres ya sama pembuat kebijakan kesehatan. Aku rasa kebijakan publik kesehatan, public health, kebijakan public health itu jangan sampai kemudian overlook gitu, jangan ignore. Iya, ignore. Ya, mudah-mudahan suara ini nanti akan disampaikan oleh Mas Bayu, dibawa ke Setnek. Disampaikan, ini loh ada perspektif yang lebih penting, bukan hanya sekedar medis, tetapi juga pendekatan yang lebih ke sosiologis antropologis. Gitu ya, Alin ya? Yep.
Oke, terima kasih Erlin. Mudah-mudahan pasti ini akan bermanfaat dan memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Ada hal-hal yang tentu saja tidak kita sadari juga bahwa proses penyelesaian COVID ini ada kontribusi dari para ahli dalam bidang yang lain selain bidang medis. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam sehat, Erlin. Salam sehat.